Tapi mudah-mudahan dengan video ini bisa memahamkan kawan-kawan tentang sedikit pengetahuan saya, bisa berbagi informasi, dan bisa memudahkan kawan-kawan yang ingin memodif sendiri. Saya potong ya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Rosidin Channel. Kesempatan kali ini masuk lagi nih satu buah soundcard yang ingin dimodif untuk penguatan mic. Jadi suara micnya kecil tapi dengan konstruksi yang lain. Jadi kebetulan subscriber kita mengirimkan, Kang, ini jalurnya beda dengan yang video-video sebelumnya. Jadi saya akan buatkan videonya untuk tipe yang ini. Berhubung jalur yang beda, tapi secara konsep, apapun modelnya, bagaimanapun jalurnya, asal kita mengerti sedikit pemahaman tentang pengukuran pada jalur elektronik, ataupun pada jalur yang bisa diukur dengan apometer ataupun alat ukur. Intinya kita mengerti jalur sambungan kemana dan kemananya, itu akan sama saja. Ini konstruksinya memang agak beda dengan yang kemarin, tapi nanti kita ukur dan saya akan tunjukkan videonya teknik mengukurnya gimana dan nanti dipotongnya di mana, lalu tegangannya mengambil dari mana. Untuk konstruksi daripada soundcard ini tanpa penguatan audio, tanpa penguatan preamp, tanpa penguatan regulator tegangan, mungkin ada satu transistor untuk penguat charging saja. Tidak ada penguat lain, hanya berpatokan kepada satu IC kontrolnya ini. IC ini programmable, tidak bisa diganti begitu saja, kecuali si penggantinya itu sudah terisi data, baru itu bisa digunakan. Tapi apabila kita beli kosongan, kita pasang mengganti IC ini gak bisa. Karena banyak kendala kawan-kawan yang mengeluhkan IC-nya panas, rusak. Saya sendiri bingung karena IC-nya tidak ada. Dan untuk tombolnya pun berbeda ini. Dengan konstruksi yang lain, kalau yang lain biasanya tombol yang push on. Kalau ini pun push on juga sama. Cuman hanya berupa plat saja. Dan sebenarnya lebih enak yang ini. Apabila udah rusak, kita tinggal buka, tinggal bersihin aja. Beda dengan yang push on seperti ini nih. Ini kalau rusak kita ganti. Kecuali kalau kita mau susah payah bongkar bersihin dalamnya bisa saja. Ini lebih mudah sebenarnya. Lebih enak. Baik, kita tes dulu suara sebelum kita modif atau sebelum kita eksekusi. Suaranya seperti apa? Saya coba pasang-pasang dulu kabel dan saya coba record ya. Nah, ini sudah saya pasang. Aduh, ehonya kepanjangan, kalau di monitor gak tahu ehonya ke recording masuk gak. Nanti kita cek hasil recordingnya seperti ini. Volume mic full, mic nempel ke mulut. Ini aduh, kena mulut saya. Mic full, out full. Nah, seperti inilah hasil recording sebelum kita modif. Nanti kita akan tunjukkan juga hasil dari setelah kita modif. Sebelum dimodif belum saya apa-apain dan ini baterainya kecil banget nih. Makanya saya sambungin dengan charger tadi pun gak kuat nyala. Ini bener-bener paket hemat banget. Di sini pun tanpa solderan untuk kaki-kakinya gak ada solderan. Mungkin memperirit rumah mereka gitu kan. Baiklah, saya coba analisa jalur-jalurnya ya. Dan saya coba tunjukkan ke kawan-kawan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kawan-kawan bisa mengikuti cara ini untuk tipe berapapun nantinya. Suaranya kecil banget, aduh. Siap. Kita ukur-ukur ya kawan-kawan. Kita ukur satu persatu kemana larinya, di mana potongnya, dan bagaimana penyambungannya. Selamat menyaksikan kembali kawan. Baik, kita lanjutkan ke sesi pengukuran. Pertama yang harus kita siapkan alat ukur, bisa berupa apometer analog atau apometer digital. Saya menggunakan apometer digital yang murah meriah, yang kecil, hanya sekecil gini nih. Coba, mohon maaf.
Hanya sekecil gini saja tuh. Setangan telapak tangan lebih lah. Kurang dari sepetak tangan, cuma segini tuh. Kita posisikan pada buzzer supaya ada titit-tititnya. Nah, supaya ada bunyi titit gitu kan. Nah, ada titit-tititnya. Pertama yang harus kita ketahui dari cara mengukur atau mengetahui jalurnya dari mana ke mana. Pertama yang harus kita ketahui jalur input mic. Karena yang akan kita perkuat jalur mic. Di sini ada untuk jalur mic dinamik, di sini untuk mic kondensor, dan di sini untuk handsfree. Tapi yang tipe-tipe ini kebanyakan tuh sudah tidak handsfree, kebanyakan hanya output audio saja. Tapi saya pun belum coba. Yang murah-murah itu rata-rata output audio bukan handsfree. Di sini kondensor mic, di sini dinamik. Kita cari jalur dinamik aja supaya yang besar, yang enak. Kita lihat jalurnya di sini ada 3 kaki. Kita perbesar. Kita perbesar. Ini ground, ini detect. Nah, ini detect-nya pun saya lihat bersambung ke ground langsung. Nah, coba lihat. Nah, nyambung ke ground langsung kan. Pada aslinya bagian mic detect ini akan on atau akan connect di saat jack masuk. Jadi saat jack masuk dia akan on untuk preamp. Tapi pada tipe Soundcard KW ini dia udah on langsung, on terus. Jadi ini sebenarnya jadi ground juga sama gitu. Ini yang intinya. Ini yang plusnya, ini yang min atau ground ya. Kita selusur jalur plus. Jalur plus ini larinya kemana? Di sini kelihatan jalurnya besar nih. Ke sini, ke sini. Nah, di sini masuk nih. Masuk, tapi ini nembus kelihatan ke sini. Kita ukur apakah dari sini nembus ke sini, saya ukur. Nah, pakai buzzer. Ukur dari titik ini. Saya ukur ke titik ini, nyambung nggak? Ternyata nyambung. Masuk ke sini berarti jalurnya benar yang ini. Nah, cuman dari sini dia memasuki beberapa komponen. Masuk kepada R. R ini dia short dengan ground. Nah, lalu masuk kepada C atau kapasitor. Penunjuknya kebesaran. Saya pakai pinset untuk tunjuknya supaya agak terlalu besar. Nah, dari sini masuk ke kapasitor sama saja besar nunjuknya. Udah pakai obeng aja. Masuk kapasitor, dari kapasitor masuk lagi ke R, dari R lalu ke sini. Dari sini dia gabung dengan jalur dari kondensor mic, sama kondensor mic pun di sini. Masuk ke R ini, lalu masuk ke C ini, lalu nyambung juga ke R ini. Jadi titik inti tumpunya di sini semua. Jadi mau kondensor atau dinamik, satu titik tumpu di sini. Tinggal kita cari jalur ini kemana. Ini jalur nembus ke bawah. Di sini ada lubang, coba kawan perhatikan. Ini mohon maaf zoomnya udah habis. Zoomnya segini habis maksimal dan ternyata jadi blur kalau di zoom. Ya segini. Di sini ada lubang ini. Ini tembus ke bawah, ke PCB bawah. Kita lihat PCB bawah. Lah ke sini. Oh maaf kelihatan. Mana. Ke sini nih. Saya perkecil dulu. Nyambung ke sini. Dari sini nyambung ke sini. Dari sini naik lagi ke atas. Tek naik ke atas. Nah di sini mulai bingung. Karena ke atasnya di bawah daripada konektor handsfree. Tapi kita ukur coba-coba saja. Karena yang ke sini masuk ada 3 jalur. Apakah yang ini, apakah yang ini, apakah ini. Kita ukur aja langsung tiap jalurnya. Saya coba ya. Dari titik tumpu inti ya. Dari titik tumpu inti yang ini berarti. Dari yang ini. Dari yang ini apakah nyambung kemana? Kita coba-coba aja. Ke sini, bukan. Nyambungnya ke jalur ini. Berarti dari titik ini, mohon maaf, dari titik ini ke bawah masuk, naik lagi ke atas, masuk lagi ke sini.
tembus melangkahi dari konektor headphone lalu masuk ke sini. Nah, di sini masuk ke mana nih jalurnya? Kita lihat jalurnya. Coba perjelas. Kurang jelas penerangannya. Ya, bisa terlihat ya. Oke, dari jalur ini dia masuk ke sini. Di sini ada titik nih. Ada 2 titik nih. Ada lubang ini. Saya mungkin kan dia tembus ke sini juga. Kita lihat di bawahnya. Nah, dan ternyata tembusnya ke sini. Jadi intinya walaupun jalurnya konstruksinya sepertinya berbeda, ini sama aja nyambungnya ke sini-sini juga. Ini sama-sama aja nyambungnya ke sini juga. Jadi kita akan potong jalur ini dan baterai ini akan cabut. Baterai ini saya akan cabut atau pindah ke sebelah sini supaya tidak menghalangi. Nanti saya akan simpan preamik ini di sini ya. Ini baterainya kecil banget, nanti saya akan pindah ke sebelah sini lah supaya lebih mudah ya baterainya. Itu. Nanti saya akan simpan preamik di sebelah sini dan pemotongan jalur yang sebelah sini. Perhatikan untuk pemotongannya, hati-hati. Pergunakan pisau yang kecil dan tajam supaya tidak merusak konstruksi yang lainnya. Karena saya banyak menerima dari kawan-kawan yang sudah dibongkar dan terkondisi jalurnya habis total. Dan juga koslet juga pernah ada keterima sini. Tapi mudah-mudahan dengan video ini bisa memahamkan kawan-kawan tentang sedikit pengetahuan saya, bisa berbagi informasi, dan bisa memudahkan kawan-kawan yang ingin memodif sendiri. Saya potong ya coba. Nah, ini yang dipotong jalur ini nih. Nah, ini jalur ini yang potong. Perhatikan, si pisau jangan sampai menyentuh jalur bodi ini. Karena kalau ini bersentuhan dengan ini kena gores atau kena kikis, nanti kena solder akan jadi koslet. Kita potong aja di sini. Ini nih. Tek. Nah, potong. Perhatikan. Udah. Ini udah terputus. Setelah ini terputus, kita pastikan rapihkan kembali dan kita akan kerik ujung per ujungnya. Ini nanti jadi input daripada si preamik atau input daripada si mic. Jadi dari jalur mic tadi masuk ke sini, dari sini masuk ke preamik, dari preamik keluar masuk ke sini. Ini kita kikis jalurnya ya supaya nanti untuk solder atau timah bisa menempel dengan baik. Nah, saya kerik. Nah, tuh. Udah, pengerikan mudah, cuman kawan-kawan harus hati-hati karena ditakutkan si pengerikan menyentuh kepada bodi ini. Jangan sampai pengerikan ini menyentuh ke bodi ini supaya timah solder sebesar apapun kalau ini tidak terkerik tidak akan nempel timah. Tapi kalau yang terkerik atau terkelupas itu timah akan mudah menempelnya. Satu lagi saya kerik. Nah, ini saya nengoknya ke kamera nih. Enggak nengok ke body karena di kamera ada zoomnya, jadi berfungsi sebagai mikroskop atau pembesaran. Oke, sudah terkelupas, nanti kita kasih timah. Untuk tegangan kita bisa ngambil ke sini tegangan nih yang jalur yang ini. Ini pun nanti kelupas untuk tegangan, bisa ngambil di sebelah sininya boleh, di sebelah sininya boleh. Yang luas aja lah di sini yang luas ya. Ini luas lah, enak ini. Ini enak kalau kita kerik tidak takut bersentuhan dengan yang lainnya nih. Oke, sudah terkelupas untuk jalur tegangan, jalur input, dan jalur output. Untuk grounding kita nanti ambil ke body. Kita bisa pegang ke sini, ini nanti saya satuin dengan body. Saya ini akan klik dulu, karena ini nanti akan saya sambung ke ground atau ke body. Jadi body supaya si preamp dia berpegangan kepada kaki potensio ini. Oke, setelah begini seperti biasa dengan video-video sebelumnya, kita siapkan preamik. Preamik ya yang harga Rp5.000, yang murah meriah seperti ini. Seperti biasa kawan-kawan lakukan pencabutan pada R10 kilo. Kenapa kita cabut pada R ini? R ini dia berfungsi sebagai supply mic kondensor. Berhubung dipergunakan sebagai penguat
pada mic dinamik dan juga kondensor nantinya, di sini kondensor sudah menggunakan tegangan sendiri. Si kondensor ini sudah menggunakan tegangan sendiri. Jadi untuk tegangan ini saya tidak pergunakan. Jadi ini hanya penguatan kedua intinya. Bukan penguatan kedua juga sih, karena di sini nggak ada penguatan ya. Penguatan utama. Cuman untuk kondensor saya tidak pergunakan karena di si P8 ini sudah ada tegangan sendiri untuk mic kondensornya. Ada tegangan sendiri untuk mic kondensornya. Makanya saya buang untuk R10 kilo ini. Apakah dibuang? Enggak, nantinya bermanfaat. Silahkan simak video selanjutnya. Untuk apa nanti fungsi dari R10 kilo ini? Kita cabut dulu ya. R-nya sudah tercabut, ukuran 10 kilo. Nah, tinggal sisa ini, udah tidak ada yang rubah lagi. Udah cukup aja segini, itu aja. Saya posisikan ininya terbaring supaya nanti di body masuk, ininya pun terbaring semua, ini tidak mengapa dan tidak apa-apa. Nanti saya akan posisikan pada posisi bekas baterai yang tadi, yaitu di sini. Di sini akan groundnya akan bersatu dengan ini. Nanti posisi seperti ini. Insya Allah aman. Saya akan pasang pengabelan dulu ya. Seperti biasa kita kasih dulu timah yang lainnya supaya untuk penempelan lebih mudah dan gampang kalau sudah terisi timah. Jadi di body kasih timah, di kabel juga kasih timah supaya enak untuk menempelnya. Kalau bisa pergunakan kabel yang sekecil mungkin, bisa kabel bekas handphone, bisa kabel apalah, intinya kabel yang mudah menempel dan tidak susah ditempelkan dan tidak menghalangi. Bisa kabel seperti ini pun bisa nih. Kabel-kabel seperti ini pun bisa. Bisa, ini kabel ini besar ini sebenarnya. Cukup besar, tapi ini bisa digunakan asal kita hati-hati dalam pemasangan. Oke, kita kasih timah. Bagaimana cara mengasih timahnya? Perhatikan saja seperti ini. Nah, kita kasih timah seperti ini. Nah, udah, ini pun kasih timah juga sama. Dan sudah terkasih timah semuanya. Oh maaf, ini kurang ya. Ini kasih timah juga. Sama di sininya pun kasih timah. Di sini kasih timah, ini untuk input. Ini untuk maaf, ini untuk output. Ini untuk input, ini untuk tegangan. Aduh, tidak terekam. Ini untuk tegangan. Blur kameranya. Ini untuk tegangan, saya perkecil dulu supaya tidak blur. Ini untuk tegangan. Oke, untuk grounding saya simpan di sini. Banyak menanyakan kawan-kawan, yang mana sih groundnya? Saya nggak tahu. Nah, biasanya PCB hampir semuanya, TV, elektronik lainnya itu grounding putih ya. Ini grounding, ini grounding. Ini titik inti, ini titik inti, ini titik intinya gitu. Ini titik inti tegangan, ini titik inti mic, ini titik inti output gitu. Yang putih ini adalah groundingnya. Kalau di bawah berarti groundingnya yang ini nyambung ke sini, ini grounding semua. Gitu. Ya, saya pasang pengabelan, saya pergunakan kabel yang ini aja supaya bisa kawan-kawan mengikuti dengan kabel besar pun bisa gitu. Saya tidak perlu menggunakan kabel kecil, dengan kabel pun bisa. Saya pasang dulu kabel-kabelnya kawan-kawan. Perhatikan. Saya pasang kabel ini untuk nanti kita potong kelebihannya di saat pemasangan. Ini untuk input, saya kasih kabel. Mohon maaf tidak terlihat. Nah, untuk inputnya saya kasih kabel. Untuk outputnya juga saya kasih kabel. Untuk outnya di sini saya kasih kabel juga. Kebetulan kabel-kabel bekas-bekas sih. Cabut-cabutnya bekas-bekas saja yang ada. Seperti ini. Ini untuk input sudah terpasang, output sudah terpasang, tinggal kabel untuk tegangan. Gak percaya kabel bekas, yes. Daripada gak kepake sayang-sayang, saya pakai manfaatin. Tinggal kabel tegangan. Oke, seperti ini. Sip. Lanjut. Terus selanjutnya kaki daripada si potensio ini, aduh keras kakinya. Kita bikin berdiri.
Karena yang ini terduduk, kita bikin berdiri. Ini. Oke, kita kasih timah dulu lah supaya enak. Kuncinya tadi udah diklik juga ini bagian ini. Saya kasih timah untuk nanti dudukan kepada si preamicnya. Ini sudah saya kasih timah nih yang ini. Jadi tinggal tempel ke sini saja langsung. Cos. Udah diem. Gak pakai lem-leman, dia ngunci ground langsung. Nanti yang ini ke output, berarti output titik yang ini ya. Titik yang ini yang input. Yang input mic ini masuk ke input bagian sini. Yang tegangan masuk ke bagian tegangan. Aduh, tegangan tertutup. Tapi bisa lah, masih bisa tersolder kan. Tuh. Masih bisa kelihatan lah. Yang ini nih, masih bisa tersolder kan. Ini bagian tegangan. Ke sini, ini yang input, ini yang output. Nah, apabila sudah tersolder, hasilnya seperti ini nih. Coba perhatikan posisinya. Nah, sengaja saya masukkan ke dalam kabelnya. Konsepnya seperti tadi ya. Nah, kasih lem dulu supaya kuat untuk bekas solderan tidak mudah terangkat. Saya kasih lem di sini sedikit aja lah, gak usah banyak-banyak. Dan juga baterai. Untuk baterai saya pindah ke posisi yang lain. Asalnya di sini, makanya di sini ada bekas lem karena bekas baterai ini. Saya baterai akan pindah ke sini. Ke sini nih. Lebih luas. Nah, segitu aja, cukup. Oke. Dan kita akan tes hasil suaranya. Apakah masih tetap mendem, ataukah ada peningkatan, ataukah jadi jelek, ataukah jadi bagus. Kita tes dulu hasilnya kawan-kawan. Nah, ini hasil setelah dimodif volumenya. Oh, masih ada. Ini saya kasih full ya. Kalau tadi full suara gini saya harus benar-benar nempel-nempel ke mulut. Sekarang bisa jauh saya nih. Nih, bisa jarak segini nih. Segini masih bisa ada suaranya. Tadi segini jangan ada suaranya. 2 jari, 3 jari dari mulut pun sudah hilang. Sekarang posisi jauh ini ada suaranya. Nah, sekarang sudah termodif dengan baik. Echo-nya pun ada. Cek 1 3 3 2 cek A. Triple ada bekerja. Bassnya bass ada bekerja. Oke kawan-kawan, itulah untuk modif tipe model ini. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa mengikuti dan saya jelaskan sesederhana mungkin. Oh iya, ada yang terlewat kawan-kawan. Ada yang terlewat tadi saya sebutkan fungsi dari R10 kilo yang tadi saya cabut ini ya. Maksudnya begini. Sebentar. Apabila echo-nya saya matikan dulu gak enak ke telinganya. Apabila suara kita over, suara kita gak enak, atau terlalu distorsi, atau terlalu besar dan diperkecil pun tetap besar, kita bisa potong output dengan R10 ini. Contohnya, dari ini output ya, ini titik output yang ini tadi kita solder, yang di sebelah sini, oh maaf gak kelihatan. Ini dari titik ini yang kita solder tadi titik output, kita bisa kasih dulu resistor 10 kilo, baru pergunakan kabel dan masuk ke titik output yang kita klik tadi. Itu fungsinya gitu. Tapi saya rasa untuk tipe ini tidak perlu saya potong untuk resistor karena suaranya di telinga pun sudah cukup enak dan hasil recording pun cukup besar dan hasilnya cukup oke. Baik, terima kasih kawan-kawan, rekan-rekan subscriber Resident Channel. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kawan-kawan, khususnya rekan-rekan yang mempergunakan P8 yang jenis-jenis, mohon maaf, KW, ataupun mohon maaf bukan KW juga mungkin ya, yang jenis-jenis satu IC lah ya. Kalau dibilang KW, kita gak bisa bilang KW-nya karena kita sendiri pun gak bisa buat seperti ini nih. Oh, ini tiruan bajakan. Kita bisa gak bikin bajakan gitu? Gak bisa. Saya pun hanya cuman ya
akal-akalan oprek-oprek solder saja lah. Saya sebutkan aja yang satu IC seperti ini, beda dengan yang beberapa tipe yang IC-nya banyak atau ada penguatan audio dan penguatan preamp. Itu bisa dikata untuk suara sudah kita tidak perlu up lagi, dan suara udah cukup baik, cukup bagus untuk penguatannya. Beda dengan yang satu IC, penguatannya kecil dan sedikit. Baik, terima kasih kawan. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Salam hormat, salam bahagia, sehat selalu rekan-rekan. Salam sukses teknisi elektronik Indonesia. Salam sukses teknisi ponsel Indonesia. Salam sukses, salam kreasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.